Ya, dari menunggu perawatan dari kren dari PTKI. Menunggu kren. Ya doakan mudah-mudahan semua segera selesai ya. Ya. Pak Menko izin Pak, berarti ini kunjungan Bapak seusai dari Sumedang apa sebelum dari Sumedang? Oh dari Sumedang terus ke Sumedang. Maksudnya dengan Pak Gubernur untuk meninjau gempa mewakili Pak Presiden. Tadi sudah diberitahu kalau Pak Gubernur sudah di sini ya saya harus memastikan bahwa penanganannya sudah bagus ya. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Anda nggak ada istirahat. Iya sih, meta-meta. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama Menko PMK pemirsa Muhadjir Effendi baru saja memberikan penjelasan terkait penanganan tabrakan antara dua kereta pada pagi ini. Di mana proses evakuasi masih terus berlanjut pemirsa. Total dalam kecelakaan ini yang meninggal dunia ada 3 orang. Informasi yang kami dapatkan dari kepolisian Kapolda Jabar, yakni 1 masinis dan 1 asisten masinis meninggal dunia dari kereta api lokal atau Bandung Raya. Kemudian 1 pramugara dari kereta api jarak jauh atau KA Turangga meninggal dunia. Dari 104 penumpang, 27 orang terluka yang dilarikan ke RSUD Cicalengka, di mana 21 orang luka ringan, di mana 14 di antaranya sudah dipulangkan, dan 6 orang luka sedang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait evakuasi kereta yang hingga saat ini masih dilakukan, telah terhubung di sambungan telepon pemirsa dengan Ketua KNKT Suryanto Cahyono. Halo, selamat siang Pak Suryanto. Selamat siang Mas. Pak Suryanto, mungkin Pak Suryanto sudah melihat seperti apa kondisinya kecelakaan pada pagi siang hari ini? Belum Mas, kita lagi menuju ke sana Mas. Menuju ke sana, oke. Pak Suryanto, ini dikabarkan agak simpang siur. Sebenarnya ada salah satu gerbong kereta, entah itu kereta paling depan atau entah kereta kedua dari gerbong kereta dari kereta lokal atau KRD ini masih belum bisa dievakuasi dan masih belum diketahui apakah isinya ada penumpang atau tidaknya. Sebenarnya solusi tercepat seperti apa sih Bapak untuk mengetahui evakuasi ini? Ya, kalau apa yang terjadi secara di lapangan, teman-teman di lapangan lah yang paling tahu. Tapi kami memonitor dari teman-teman dari PT KAI yang memang sedang dilakukan evakuasi, dan teman-teman juga mereka apakah masih ada korban nggak di antara puing-puing itu gitu loh. Ya memang kadang-kadang situasinya kan tidak mudah, tempatnya, lokasinya juga untuk dijangkau dengan kendaraan itu juga atau berjalan kaki, sehingga mungkin waktu evakuasi butuh alat-alat untuk hidrolik atau cutting untuk atau apa itu. Nah ini yang mungkin juga perlu waktu untuk evakuasi. Namun nanti kita juga akan melihat bagaimana proses tanggap darurat yang terjadi di sana. Itu juga merupakan satu bagian dari proses penanganan kecelakaan.
Untuk solusinya untuk evakuasi, Pak Suryanto mengetahui nggak Bapak? Seperti apa yang akan dilakukan nanti? Ya, tadi teman-teman juga sudah minta bantuan dari Basarnas. Jadi apapun alat yang dibutuhkan juga akan dibantu oleh Basarnas. Memiliki peralatan yang cukup lengkap. Kalau memang diperlukan helikopter juga akan disuplai oleh Basarnas juga. Kalau Pak Suryanto lihat ini gerbong yang melintang dan naik menukik ke atas ini gerbong apa ya Pak ya? Gerbong ke-1 atau kedua Bapak? Kayaknya gerbong kedua itu, Mas. Gerbong kedua. Dari Artinya, KA lokal. Kalau gerbong kedua berarti isinya adalah seharusnya penumpang ya Pak ya? Ya mungkin, Mas. Kita tidak bisa mengkonfirmasi karena kita juga belum melihat secara langsung. Nah Bapak, kalau upaya penyelamatan apakah bisa digunakan dengan teknologi Bapak agar lebih cepat mengetahui apakah menjawab rasa kegelisahan masyarakat pastinya melihat gerbong tersebut adalah gerbong kedua, apalagi terlebih dia adalah gerbong dari kereta lokal di mana gerbong kedua biasanya digunakan 2, 3, 4 biasanya digunakan dengan para penumpang. Apakah bisa tidak sih Pak dengan menggunakan kamera drone masuk ke dalam melalui jendela segala macam seperti itu untuk penyelamatan mengutamakan lebih cepat? Nggak bisa Mas, karena memang butuh akses masuk yang dengan orang dan mungkin perlu motong, perlu di pintunya dipenggang atau diperlebar dengan alat hidrolik. Jadi mau nggak mau memang itu semua di negara maju juga secara teknikal. Kalau untuk Bapak lihat dengan kondisi seperti ini kira-kira butuh berapa lama Bapak untuk mengevakuasi gerbong yang menukik ini? Nah itu kan tadi berjalan kereta kren Mbak ke sana yang untuk ngangkatin gerbong-gerbong itu. Apakah krennya sudah sampai di sana atau belum? Saya juga belum monitor Mas. Oke, baik Bapak. Iya. Bapak saat sejauh ini ada tim-tim khusus Bapak yang untuk mengevakuasi gerbong tersebut Bapak, seperti apa Bapak prosesnya? Timnya sudah di sana semua Mas, untuk evakuasi sudah berjalan sejak berapa menit setelah kecelakaan tim dari stasiun Cicalengka juga sudah di sana Mas. Oke, Bapak mungkin nggak Bapak proses evakuasi ini untuk mengetahui isinya, apakah ada penumpang atau tidak? Ini membutuhkan waktu lebih dari 5 jam kah untuk proses ini? Wah, sulit tidak Mas bisa untuk diprediksi. Mas. Iya, tergantung situasi di lapangan di sana Mas. Oke, baik. Accessibility-nya kan jalan itu keblok sama kereta api. Betul, baik. Iya. Oke, baik Pak Joni, mohon maaf Pak Suryanto, kita juga berharap di dalam gerbong tersebut tidak ada manusia, tidak ada korban jiwa kembali. Semoga evakuasi juga berjalan lancar dan kondisi cuaca juga mendukung ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Suryanto Cahyono selaku Ketua KNKT telah bergabung bersama kami di Breaking News iNews siang hari ini. Ya pemirsa, tadi baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Ketua KNKT Pak Suryanto bahwa hingga saat ini masih dalam proses observasi dan investigasi dari peristiwa kecelakaan kereta api komuter lain yang bertabrakan dengan kereta api Turangga di daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pak Suryanto Ketua KNKT menyampaikan bahwa ada kemungkinan perlu ada pertimbangan pemotongan bagian gerbong untuk bisa melakukan evakuasi karena beberapa gerbong yang saling melintang, menukik, miring, menumpuk ini membuat evakuasi sangat sulit dan kereta kren ini sedang dalam perjalanan menuju ke titik lokasi tabrakan sebagai bagian dari kereta yang mengangkat gerbong-gerbong kereta bekas tabrakan yang terjadi saat ini di Cicalengka, pemirsa. Namun Pak Suryanto belum bisa memastikan apakah kereta kren tersebut sudah tiba di lokasi atau belum. Sementara akses untuk menuju ke titik kecelakaan ini sangat sulit sekali untuk bisa dilakukan pertolongan dengan sesegera mungkin. Dan sebelum berbincang bersama Ketua KNKT tadi kita juga menyimak apa yang dipaparkan oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi yang juga sudah tiba di lokasi bersama dengan Gubernur Jawa Barat
Pak Menko ini menyampaikan bahwa dari Sumedang mendapatkan informasi ini langsung menuju ke Cicalengka untuk melihat kondisi terkini di sana. Dan Pak Menko, Pak Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa evakuasi masih terus berlangsung hingga saat ini dan pemerintah akan memantau, memastikan terlebih dahulu keselamatan dari para penumpang yang menjadi korban kecelakaan dan juga melakukan proses evakuasi ini masih terus dilakukan, mempertimbangkan banyak hal, jangan sampai proses evakuasi yang dilakukan sedemikian rupa justru malah memperparah kondisi, karena situasi kondisi dari gerbong-gerbong kereta yang Anda saksikan begitu hancur pemirsa. Hingga saat ini juga masih dilakukan observasi untuk melakukan penanganan terbaik agar bisa melakukan evakuasi di sana. Hingga saat ini tadi disampaikan Kabid Humas Polda Jabar, proses evakuasi yang dilakukan adalah mengambil satu jasad yang terjepit. Informasinya kami dapatkan bahwa ada satu yang terjepit di bagian gerbong kereta pemirsa. Ini lihat di layar kaca Anda pemirsa, titik sebelah kanan tertumpuk kereta komuter lain, menabrakan hingga ada di atas dari gerbong kereta Turangga. Ini hanya satu bagian dari tabrakan gerbong kereta tersebut ya. Di sisi lainnya juga ada yang terpental hingga ke persawahan, kemudian sisi lainnya terguling pemirsa. Dan ini di sisi lain yang kita saksikan. Semua pihak yang kita konfirmasi hingga saat ini masih belum bisa memastikan apa penyebabnya dan jumlah detail pasti dari jumlah korban, karena semuanya masih berlangsung hingga saat ini. Kalau kita lihat kerusakannya sangat parah sekali ya. Kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ini yang terpental ke bagian areal persawahan. Gerbong kedua tadi yang juga ditanyakan kepada Ketua KNKT dan juga sempat terhubung bersama Joni Martinus, VP Public Relation KAI, yang menyampaikan bahwa gerbong KRL penumpang menukik ini masih dilakukan evakuasi.